warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Setelah urusan rumahnya selesai, Yura meminta supir mengantarkan ke rumah kakaknya. Dia ingin bertemu dengan kakak iparnya untuk menenangkan pikiran. Setelah semalam terjadi perdebatan dengan Brian, benak Yuna terus saja dihinggapi rasa gelisah. Dia sangat takut kalau Brian akan benar-benar menceraikannya. Nyonya Yura sudah sampai. Karena terus melamun selama dalam perjalanan, Yura sampai tidak menyadari kalau sekarang mobilnya sudah berada di halaman depan rumah kakaknya. Dia menarik napas panjang, kemudian keluar dari dalam mobil. "Terima kasih, Pak," ucap Yura pada supir yang mengantarkannya. "Sama-sama, Nyonya, saya permisi." Yura mengangguk. Setelah itu dia berjalan masuk ke dalam rumah sambil menenteng 2 kotak makanan di tangannya. "Selamat siang, Nyonya Yura," sapa seorang pelayan sambil menunduk hormat. "Selamat siang. Kak Samuel dan Kak Lolita ada di rumah tidak, Bi?" tanya Yura sopan. "Nyonya Lolita ada di dalam kamarnya, Nyonya. Kalau Tuan Samuel, beliau sudah berangkat ke perusahaan sejak pagi." "Oh, begitu. Oh ya, Bi, tolong pindahkan makanan ini ke dalam piring. Kotak yang ini untuk Kak Lolita dan kotak yang satunya itu makanan untuk kalian," ucap Yura sambil menyerahkan kotak makanan pada pelayan. "Baik, Nyonya Yura. Terima kasih banyak untuk makanannya." Yura mengangguk sembari tersenyum hangat ke arah pelayan. Dia kemudian berjalan menuju kamar kakak iparnya sambil membalas sapaan dari pelayan yang berpapasan dengannya. Begitulah Yura. Dia selalu bersikap baik pada siapapun, termasuk pada orang-orang yang bekerja di rumah kakaknya maupun di rumah suaminya. Yura merasa kalau tidak seharusnya memperlakukan mereka dengan buruk, karena bagaimanapun tanpa mereka semua pekerjaan rumah tidak akan pernah terselesaikan. Yura sendiri bukan tipe wanita yang pandai dalam kebersihan. Satu-satunya keahlian yang dimiliki oleh Yura adalah mencintai Brian dengan sepenuh hati. Dalam hal memasak pun Yura masih membutuhkan bantuan dari beberapa pelayan di rumahnya. Itulah kenapa tidak ada batasan antara Yura dan para pelayan, meski status mereka adalah majikan dan bawahan. "Siapa?" terdengar suara dari dalam kamar saat Yura mengetuk pintu. "Ini aku, Kak, Yura," sahut Yura dari luar. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Yura lalu tersenyum ke arah kakak iparnya. "Yura, kapan kau datang?" tanya Lolita sambil memeluk adik iparnya. "Baru saja, Kak," jawab Yura sambil membalas pelukan itu. "Ayo masuk," ajak Lolita sambil menarik tangan adik iparnya masuk ke dalam kamar. Lolita dengan senangnya membawa Yura bersantai di balkon kamar. Dia merasa sangat bahagia setiap kali adik iparnya datang berkunjung. "Bagaimana kabarmu, Kak?" tanya Yura sambil mendudukkan bokongnya di sofa. "Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja, meski kakakmu terus merendahkanku." Setelah bicara seperti itu, keduanya tertawa. Mereka sama-sama tahu seperti apa perangai Samuel, si pria tua yang arogan dan ingin menang sendiri. "Oh ya, Kak, apa Levi masih belum mau pulang ke rumah? Aku lihat di berita kalau namanya sudah masuk daftar blacklist sebagai model di negara ini," ucap Yura. Lolita menghela napas berat. Sebenarnya dia sangat sedih karena hidup terpisah dari putri semata wayangnya. Namun dia tak memiliki kuasa untuk membujuk putrinya itu karena suaminya melarang. Levi dan Samuel sama-sama keras kepala. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Terlebih lagi Samuel, dia lebih memilih membiarkan putrinya hidup sendirian di luar sana jika tetap tidak patuh pada aturan-aturan yang dia terapkan di rumah ini. Levi adalah gadis pembangkang. Namun Lolita tahu kalau putrinya melakukan itu karena merasa sangat terkekang oleh kelakuan ayahnya. "Percuma membujuknya, Yura. Kau tahu sendiri bukan betapa keras kepalanya mereka?" Ya sudahlah, Kak. Aku tahu kau berada di posisi yang serba salah," ucap Yura memberi penghiburan. Lolita mengangguk. Dia kemudian teringat dengan putrinya yang sedang menjalin hubungan dengan pewaris dari keluarga Ma. Lolita lalu menceritakan kabar baik tersebut pada adik iparnya. "Yura, kau tahu tidak kalau sekarang Levi sedang berpacaran dengan Gabriel, dan sekarang Samuel sedang pergi menemui pria itu untuk meminta kejelasan hubungan mereka ke depannya." "Gabriel? Maksud Kak Lolita Tuan Muda Gabriel putra dari Tuan Greg dan Nyonya Liona?" tanya Yura sambil membelalakan mata. "Iya, Levi berpacaran dengan putra dari keluarga penguasa itu. Hebat bukan?" jawab Lolita bangga. Yura terdiam. Ya Tuhan, bagaimana bisa Levi dan Patricia menyukai pria yang sama?
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka berdua sama-sama keponakanku. Siapa yang harus aku bela? Ya, semalam Patricia mengatakan padanya kalau seseorang yang membuatnya merasa nyaman bernama Gabriel. Dan Patricia juga bilang bagaimanapun caranya, dia pasti akan mendapatkan pria itu. Awalnya Yura sangat mendukung keinginan putrinya. Namun siapa sangka, kalau pria yang disukai oleh putrinya, ternyata sudah menjalin hubungan dengan keponakannya. Yura bingung sekarang. Jika memihak pada kebahagiaan putrinya, dia tidak tega bila harus melihat keponakannya bersedih karena hubungannya hancur. Begitupun sebaliknya. Sebagai seorang ibu, Yura tidak akan rela melihat putrinya terluka. Keadaan ini benar-benar membuatnya tak tahu harus bagaimana. Kening Lolita mengerut melihat adik iparnya yang terlihat bingung. Dia jadi penasaran. Yura, ada apa? Kenapa kau terlihat tidak senang mendengar kabar baik ini? Yura gugup, dia kemudian berusaha untuk tetap tenang sebelum menjawab pertanyaan kakak iparnya. Kak Lolita, ada apa? Lolita menatap wajah adik iparnya dengan seksama. Sejak kapan Levi menjalin hubungan dengan Gabriel? Tanya Yura hati-hati. Untuk hal itu aku belum tahu pasti, Yura. Tapi saat aku dan Samuel datang ke rumahnya, Gabriel mengutus bawahannya untuk menjemput Levi ke rumahnya. Dan setelah itu kami belum bertemu dia lagi karena dia melarang kami datang berkunjung. Kenapa memangnya? Tangan Yura saling meremas. Namun dia tidak boleh menyembunyikan hal ini dari kakak iparnya. Kakak iparnya harus tahu agar suatu hari tidak terjadi kesalahpahaman jika Patricia tetap nekat menginginkan Gabriel. Yura, ada apa? Jangan membuatku cemas. Desak Lolita yang mulai merasa tidak enak. Kak Lolita, Patricia menyukai seorang pria, dan pria itu adalah Gabriel, kekasihnya Levi. Mata Lolita melotot lebar. Ia sangat kaget mengetahui kalau keponakannya menyukai pria yang menjadi kekasih putrinya. Untuk beberapa saat mereka berdua sama-sama terdiam. Tenang saja, Kak. Patricia baru sekali bertemu dengan Gabriel. Mungkin itu hanya kekaguman sesaat. Tidak perlu khawatir, oke? Ucap Yura berusaha mencairkan suasana. Bukan itu masalahnya, Yura. Kita tahu betul seperti apa watak Levi dan Patricia. Aku hanya khawatir kalau mereka berdua terlibat cinta segitiga yang bisa menghancurkan hubungan keluarga kita. Dan aku juga takut Samuel akan bertindak buruk pada Patricia. Kau tahu sendiri bukan? Kalau kakakmu selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia mau. Ucap Lolita khawatir. Begitu mendengar perkataan kakak iparnya, Yura menjadi sangat ketakutan. Kakaknya itu buta harta, dia pasti tidak akan segan menjahati Patricia, meski tahu kalau gadis itu adalah anak adopsinya. Jika Patricia sampai merusak hubungan Levi dengan Gabriel, Yura yakin itu. Yura, bagaimana ini? Siapa di antara mereka yang harus kita hentikan? Aku tidak mau ada perpecahan di antara kita, tanya Lolita panik. Aku juga sepemikiran denganmu, Kak. Tapi karena sekarang Levi yang menjadi kekasihnya Gabriel, mau tidak mau Patricia lah yang harus mundur. Nanti aku akan menasehatinya di rumah, Kak. Semoga saja dia mau mendengarkan. Jawab Yura berharap. Lolita mengangguk, dia lalu menggenggam tangan adik iparnya. Aku mohon, hentikan perpecahan ini, Yura. Aku hanya bisa bergantung padamu sekarang. Aku tidak bisa berjanji sepenuhnya, Kak, tapi aku akan mengusahakannya. Tolong rahasiakan hal ini dari Kak Samuel. Keadaan bisa runyam jika dia sampai tahu. Kau tenang saja, aku tidak segila itu ingin merusak hubungan kekeluargaan kita. Semoga saja tidak terjadi apapun ke depannya. Astaga, aku tegang sekali, Kak. Ucap Yura sambil mengelus dada. Elea tersenyum sambil memperlihatkan ponsel barunya pada Levi. Dia begitu bersemangat untuk memberitahukan hal ini padanya. Lihat Kak Levi, ponselnya bagus kan? Dasar tukang pamer, ponselku bahkan jauh lebih bagus dari milikmu. Jawab Levi sambil memutar bola matanya malas. Padahal kenyataannya ponsel di tangan Elea adalah jenis ponsel terbaru yang hanya bisa dipesan oleh kalangan borju saja. Meski ponsel milik Levi juga masuk dalam jenis ponsel mahal, hal itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kepunyaan Elea. Levi sengaja berkata seperti itu untuk melihat seperti apa respon dari makhluk kecil ini. Benarkah? Wah hebat, ternyata ponsel kita sama-sama bagus Kak Levi. Ucap Elea heboh. Levi menghela nafas. Bukan respon girang seperti ini yang ingin dia lihat. Tadinya Levi berharap kalau Elea akan merasa tersaingi jika dia mengatakan kalau ponselnya lebih bagus. Siapa yang menyangka kalau makhluk kecil ini malah berteriak heboh. Padahal Levi sudah menaruh harapan besar kalau Elea akan mengajaknya pergi menghabiskan uang milik Gabriel. Dia ingin menguras harta milik pria tengik itu dengan berbelanja pakaian dan juga beberapa perhiasan mewah.
Tapi sepertinya gadis bodoh ini tidak paham dengan keinginannya. Dia langsung menghancurkan harapannya begitu saja. "Elea," panggil Levi pelan. "Iya kak, ada apa? Apa kau tidak merasa iri saat aku mengatakan kalau ponselku jauh lebih bagus dari ponsel milikmu?" Elea menggeleng. "Tidak, kenapa aku harus merasa iri? Seharusnya kan aku bersyukur karena sudah memiliki ponsel. Kalau ponsel Kak Levi jauh lebih baik dari milikku, itu tandanya rezeki kakak sangat bagus. Seandainya saja Kak Lel tidak memberiku ponsel ini, aku rasa seumur hidup aku tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Itulah kenapa aku sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan padaku," jawab Elea polos. Levi terdiam, dia merasa tertampar dengan kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Elea. Apakah dia juga harus bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang? Tiba-tiba saja dia merasa malu. "Kak Levi, kenapa diam? Aku salah bicara ya?" "Iya, kau sangat salah bicara, Elea. Hatiku hancur karena perkataanmu barusan," jawab Levi sambil menghela napas. "Maaf kak, aku tidak sengaja." "Dasar gadis bodoh," gumam Levi seraya tersenyum samar. Jari-jari Elea bertaut. Dia merasa sangat bersalah karena sudah melukai perasaan temannya. Tak ingin hubungan mereka memburuk, Elea berniat meminta maaf dengan benar. Namun belum sempat dia menyampaikan permintaan maafnya, Levi sudah lebih dulu bertanya. "Elea, apa kau sudah memberikan baju couple itu pada Gabriel?" tanya Levi penasaran. Aku yakin sekali Gabriel pasti berteriak frustasi saat mendapat hadiah dari Elea. "Baju merah muda, hahaha. Seandainya saja aku ada di sana, aku pasti akan sangat puas melihat wajah jeleknya." "Rasakan itu Gabriel, itu adalah sebagian balasan atas kejahatanmu yang sudah memblacklist namaku dari dunia permodelan. Tunggu saja, aku masih akan mengirimkan bom atom melalui istrimu. Aku juga akan mencuci otak istrimu agar dia patuh pada perkataanku." Elea diam memperhatikan Levi yang terus tersenyum sendiri setelah bertanya padanya. Khawatir Levi menjadi gila, Elea segera menyadarkan temannya itu. "Kak Levi, apa kau baik-baik saja? Kau tidak gila kan?" "Ya, kau pikir aku sakit jiwa apa?" sentak Levi jengkel. Dengan polos, Elea mengangguk. Hal itu membuat Levi berteriak frustasi. "Astaga Elea, kau ini benar-benar. Aku masih waras Elea. Lagi pula mana ada orang gila secantik aku, itu mustahil Elea, mustahil." Kakak terus tersenyum sedari tadi. "Jadi aku pikir kakak itu gila. Maaf ya," ucap Elea dengan tampang polosnya. Levi menghela napas dalam, dia tak berdaya jika Elea sudah memperlihatkan tampang memelas seperti ini. Levi kemudian melirik ke atas tas Elea yang tergeletak di atas meja. "Apa yang kau bawa di dalam tasmu itu, Elea? Kelihatannya barang itu cukup berat." "Oh, itu buku pelajaran, Kak. Semalam aku sudah mulai belajar dengan Kak Syafira, dan dia meninggalkan beberapa pekerjaan rumah untukku. Tapi karena tadi Kak Lel ada urusan, jadi aku membawanya kemari. Boleh tidak aku mengerjakan PR-ku di sini, Kak?" ucap Elea balik bertanya. Levi mengangguk. Sebelumnya dia sudah diberitahu oleh Gabriel kalau Elea akan kembali melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Dia akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan mengambil les privat dari guru terbaik yang sudah dipilihkan oleh suaminya. Levi sangat amat kagum akan kepedulian Gabriel terhadap Elea. Pria tengik itu benar-benar memberikan semua kebahagiaan yang tak pernah dirasakan Elea sebelumnya. "Boleh-boleh saja, tapi ada syaratnya," jawab Levi penuh maksud. "Kenapa Kak Levi jadi sama seperti Kak Lel sih? Sedikit-sedikit menggunakan syarat. Aneh," ucap Elea sambil menatap heran ke arah Levi. "Ish, mana ada sama. Dia yang mencuri ide itu dariku," elak Levi. Elea mengangguk mengiyakan begitu saja perkataan Levi. "Oh ya kak, kakak sudah punya pacar ya?" tanya Elea saat teringat dengan tamu yang ditemui oleh suaminya di kantor. Kening Levi mengernyit. "Pacar?" Elea mengangguk. "Iya pacar, namanya Samuel. Tadi pagi pacar kakak datang ke perusahaannya Kak Lel. Mereka sepertinya membahas sesuatu yang sangat penting." Tangan Levi terkepal kuat begitu mendengar nama orang yang dianggap sebagai pacarnya oleh Elea. Dia mendengus marah. "Ada urusan apa ya pergi ke kantornya Gabriel? Astaga, apa jangan-jangan ayah menganggap kalau aku dan Gabriel memiliki sebuah hubungan? Ya ampun, ini petaka. Tuhan, tolong kunci rapat-rapat mulut ayahku di sana. Aku tidak mau Gabriel mendengar kegilaannya itu." "Kak Levi, ayo jawab. Samuel itu pacarnya kakak, bukan?" desak Elea tak sabar. "Bukan. Dia hanya kerbau tua yang gila harta. Sudahlah, jangan bahas makhluk astral itu. Aku tidak suka," tandas Levi kasar. "Hei, malu kecil.
Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Pertanyaan yang mana, Kak? Aku lupa. Beo, Elea bingung. Kau ini masih muda, kenapa sudah pikun sih? Aku tadi bertanya, kau sudah memberikan baju couple yang aku pilihkan pada suamimu belum? Ucap Levi mengulang pertanyaannya. Oh, baju kembar itu ya? Sudah, Kak. Jawab Elea cepat. Levi menggosok-gosokkan telapak tangannya bersiap mendengar kabar baik tentang Gabriel. Dia sudah bisa menebak seberapa depresinya Gabriel menerima pakaian couple dengan warna yang feminim, warna merah jambu khas orang wanita. Bagaimana reaksinya saat menerima baju itu? Dia pasti sangat syok kemudian berteriak histeris, kan? Tidak. Semalam Kak Lel terlihat sangat bahagia. Kami bahkan langsung memakainya saat makan malam. Dia juga kalau bilang bajunya bagus, dia sangat suka. Jawab Elea jujur. Seperti danau es yang mulai retak, seperti itulah perasaan Levi sekarang. Hatinya hancur mengetahui kalau Gabriel baik-baik saja setelah mendapat kiriman ranjau darat darinya. Musnah sudah harapan Levi yang ingin mendengar penderitaan Gabriel begitu melihat pakaian kapal itu. Hasil ini tidak seperti apa yang diharapkan. Kali ini serangan ranjaunya gagal total. Aku yang ingin membuat Gabriel kesal, kenapa malah emosiku yang meledak? Apa ini yang dinamakan senjata makan tuan? Menyedihkan sekali, gumam Levi lirih. Apanya yang meledak, Kak? Memangnya di rumah ini ada bom ya? Tanya Elea sambil celingukan menatap sekeliling ruangan. Kekesalan Levi semakin bertambah mendengar pertanyaan konyol Elea. Dengan kesal dia menggigit bantal untuk melampiaskan emosinya. Aku bisa mati gara-gara kalian berdua. Teriak Levi dengan nafas terengah-engah. Elea hanya diam menyaksikan kelakuan Levi yang terus menggigit bantal sambil menggumamkan kata yang tidak jelas. Kak Levi ini kenapa? Dia yang seperti ini malah terlihat seperti anjing yang sedang menggigit tulang. Ucap Elea dengan santainya. Ya, apa yang kau bilang tadi? Beraninya kau mengataiku seperti anjing. Kemari kau Elea, aku akan membuatmu tidak bisa bicara. Ancam Levi kemudian menerkam Elea hingga jatuh tertindih di bawah tubuhnya. Dalam sekejap, ruang tamu itu dipenuhi suara tawa dari Levi yang sedang menggelitik perut Elea. Dia tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk Elea bisa membalas kejahilannya. Tanpa mereka sadari, sebuah tali persahabatan perlahan tumbuh di dalam hati dua orang wanita yang sama-sama merasa kesepian. Mereka saling mengisi kekosongan dengan canda dan tawa untuk menggantikan kebahagiaan mereka yang pernah hilang.